Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala asma'in qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrarahu wa karamati laina wa zadana Allahu biharil ulum wa nafa'ana biha bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iku fasal suci fi tahrimi takhir sholati ing dalam nerangake kekaromane ngakhirake salat an waktiha sanging wektune salat amdan kelawan jarak. Wastingbabu takjiliha lan kesunatane ngaki-ngaki salat li awal waktu ing dalam kawitane waktu. Qala dawu sallallahu subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun mongko utawi kerusakan temen. Fawailun kerusakan utawa cilaka temenan lil musallina iku ketuwi wong kang padha salat kabeh wong salat kok cilaka. Alladzina ya wong akeh hum kang utawi alladzina an sholatihim saking salat alladzina iku sahuna pira-pira wong kang padha lali. Ini pasal menerangkan haram untuk mengakhirkan sholat dengan sengaja, mengakhirkan waktunya sholat. Wong nglakoni sholat diundur-undur sengaja, alah engko ra wis, alah engko aja panjang untune wis santai. Nah, itu dia sengaja untuk melakukan sholat diakhirkan, kecuali isya ya. Itu hukumnya haram. Tetapi ketika mempercepat melakukan waktunya sholat, mempercepat sholat dalam waktunya tepat, itu malah sunat. Dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang yang sholat dan dia dalam sholat lalai, lupa, santai melakukannya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hum alladzina yuakhiruna, hum utawi alladzina wong akeh, hum utawi alladzina iku alladzina wong akeh yuakhiruna kang padha ngakhire sum alladzina salat ing salat an waktiha saing waktune salat. Wal wailu lan tilapal wail iku sidatul adabi banget siksa. Wail adalah siksa yang sangat pedih. Artinya wakilan dikendikake apa wail itu ada yang mengatakan watin iku jurang min jahanam, dari neraka jahanam. Jahanam itu ada cekukan, ada jurang namanya jurang wel itu adalah jurang dari neraka jahanam. Lausuyirat lamun den lakokake fing dalem watin apa jabalud dunya, gunung dunia, ladzabat mongko yektine ajur kunapa jabalud dunya. Seandainya jikalau gunung yang ada di dunia ini terus dilewatkan di atasnya, lewat Siratal Mustaqim, wel itu di bawah Siratal Mustaqim ada neraka jahanam, di bawah itu, di neraka jahanam itu ada jurang namanya wel. Itu seandainya gunung dunia dilewatkan ajur saking pawanase, kok meneh menungso, ya Allah. Wong sing gunung wae ajur kok. Meneh kulit menungso. Masyaallah. Gini kok ada orang yang meninggalkan sholat. Ini bagi orang yang sholat tapi lalai, lupa, santai waktunya, diundur-undur sampai habis masa. Ini well, apalagi yang tidak melakukan sholat.
min siddati kharihi krana bangete panas bahwa mongko te watin iku maskanuman panggonane wong yu akhiru kang akhir isoman as-sholata ing sholat. Ya Allah, itu disiap, itu tempat yang namanya weljuran dari jahanam, itu disiapkan untuk orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mengakhirkan sholat. An waktiha saking waktune sholat, mulane rasa dindende waktune sholat aja dindende, disempatake angger teko nguyuh terus diraupi lak ya setane lunga. Wa akhraja lan ngetokake sapa Al Hakim Imam Hakim ngetokake hadis Imam Hakim wa Tirmidzi an Ibnu Abbas sange Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulake kono soman baina sholataini ing dalem antarane salat loro faqat atamu teman-teman teko sapa man baban ing lawang min abwabil kabairi sange pira-pira lawange dosa gedhe. Siapa yang sengaja mengumpulkan waktu sholatnya, sholatnya duhur alas tak jamasan karo asar, padahal itu tidak ada goro, tidak ada alasan, tidak ada syarat untuk bisa menjamak. Musafir, iya, perjalanannya jauh, boleh. Ini ngomong tengok-tengok kok sampai dia itu mengumpulkan dua sholat, itu berarti dia mendatangi satu pintu dari pintunya dosa besar. Sampai seorang wanita yang ahli zina, hamil anak dibunuh sekalian, itu dosa yang sebegitu besarnya lebih besar bagi orang yang sengaja mengundur-undur waktunya sholat. Ini Nabi Musa sampai kemarin, Nabi Musa yang diwelehkan itu apa ya, sama malaikat Jibril dengan mengusir seorang wanita yang pendosa. Dikhawatirkan ada azab yang datang dari langit, api besar membakar desa. Akhirnya seorang wanita yang meminta perlindungan, mohon ampunan, diwasilai untuk minta doa ampunan kepada yang kuasa, tetapi malah Nabi Musa membuat hancur hatinya, sehingga malaikat Jibril itu tak seberapa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Musa, itu dosa tidak seberapa, ada ya dosa yang lebih besar daripada si wanita. Apa? Mengundur waktunya sholat, apalagi meninggalkan sholat. Ya Allah, kok banyak orang yang berani meninggalkan sholat. Nek membayangkan panasnya api neraka, kalau membayangkan gunung yang sebesar itu hancur lebur, padahal gunung di situ isinya batu-batu. Lah nek kula jenengan menungso kaya apa ya Allah, kok langsung ajur mumur. Wal wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lali, lupa, lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Umar sa Ibnu Umar salah satu nutai ono wong telu layak balu ikuran rimo sapa Allah Gusti Allah taala minkum saking salasa salata rajuli ing salate wong suci ya kang imami kono sapa rajul kauman ing kaum wahum lan kale utawi kaum lahu maring ar-rajul iku karihuna pira-pira wong kang sengit. Siji
Allah tidak akan menerima sholatnya orang tiga. Yang pertama, satu, sholatnya seseorang yang menjadi imam, makmum-makmumnya tidak suka padanya, itu imam sholatnya tidak diterima. Berarti seorang imam, seorang kiai harus disuka oleh makmumnya. Makmum mati gerbang imam maca surat-surat dawa ora karuan. Nah iku lho. Wah, imam ora main. Ora fasih blas. Macane ora cetha. Tajude ora genah. Wah, apa imam kendil pamane. Jadi di makmum situ itu ndak suka. Wong koyo ngono dadi imam. Wong koyo ngono kok anu dan seterusnya. Ini sholatnya imam ndak sah. Ndak diterima. Berarti menjadi seorang imam, wong imam kuwi ya kudune rukun, gawe suri tauladan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan kepada pengikut-pengikutnya, umat-umatnya. Sebelum menjadi imam ki ya cocokkan hati dulu. Mulai terawih ini sebentar lagi mau terawih. Jadi nanti yang terutama mbak-mbak bil ghaib itu 2 hari sebelum Ramadan itu harus sudah ada, sudah di pondok. Nek sing bil nandur 1 hari sebelum, pokoknya kok sampai sudah Ramadan kok datang utawa jadi harus sebelumnya. Jadi sebelumnya, jadi tanggal 27 itu untuk bil ghaib, tanggal 28 karena hanya 29. Saban hanya 29, berarti 28 harus ngumpul semua, bersih-bersih dan persiapan. Man farihha bidukhuli Ramadan harama jasadu walan nar. Barang siapa bahagia menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, bersih-bersih dan lain sebagainya, itu haram baginya masuk neraka. Masya Allah. Jadi makanya jangan anggap enteng untuk bulan Ramadan. Semuanya yang mati-mati lampu-lampunya dihidupin, semuanya dibersihin pondok iki, karena banyak malaikat itu nanti yang akan datang. Sampai dalam membersihkan pondok kita, membersihkan itu adalah membersihkan untuk ketamuan malaikat. Di Ramadan itu malaikat turun semua, ikut berbaur dengan manusia. Semakin banyak manusianya, malaikat semakin suka. Apalagi tempat-tempat yang bersih-bersih, jangan kotor-kotor, pojokan-pojokan. Minta maskis untuk menyedot semuanya itu, kolah-kolah yang ada di bawah tanah itu biar habis itu, biar persiapan itu dibersihkan. Jadi untuk bulan Ramadan, kamar-kamar pojok-pojok, ruangan-ruangan aja sing ana sing urung lampune pokoke disiapi. 27 sama 28 harus sudah ngumpul semuanya. Dalam rangka nih, ya Allah, bahagia. Semoga di Ramadan ini juga sudah dibuka bebas, coronanya sudah tidak ada. Ini yang penting. Pokoknya yakin dan yakin agar kita itu menjaga iman, menjaga imun kekuatan yang ada di luar jasmani kita, iman yang ada di dalam hati kita. Keduanya harus sama-sama kuat. Banyak gerak, banyak olahraga biar sehat.
Ramadan bulan ini, Ramadan tahun ini ya tidak begitu panas karena masih sering-sering ada hujan. Nanti semoga nanti lancar semua, Allahumma. Nanti masalah jadwalnya nanti mengikuti, diatur. Tidak banyak guru, paling hanya ngaji malam sama siang. Nah untuk subuh nanti bisa dipakai untuk Quran, nanti ngajinya biar ibu-ibu atau jamaah-jamaah sekitar bisa mengikuti ngaji. Nanti ngaji streamingnya, ngaji live-nya, ngaji itu nanti bisa diposisikan di jam 9 atau jam 10. Nanti melihat waktu yang bisa ditata untuk ibu-ibu atau jamaah sekitar, mbak-mbak alumni untuk bisa mengikuti. Kalau subuh seperti ini terlalu repot bagi ibu-ibu jamaah, tapi kalau waktunya agak siang 9 setengah 10 itu sudah kayaknya bisa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menerangkan keharamannya mengakhirkan waktunya sholat dengan sengaja, karena ancamannya wel jahanam, karena dia membuka pintu-pintu dosa besar. Satu yang tidak diterima sholatnya adalah seorang imam yang makmumnya tidak suka. Sedang-sedang imami, oh iki nek cepetan masake sing tuwa-tuwa, nek kekalemen sing nom-nom gremeng, iki sedang-sedang ya ora banter ya ora kalem. Nek kalem nemen ya mesake sing nom-nom suwe-suwe entek jamaah tarawih do ilang kabeh wegah mergo kesuwen. Nek terlalu kecepeten apa ya ora lempoh, wong tua-tua samurat wis ora karewang lemu-lemu, wong tua-tua kon ngejar kaya wong nom ya ora iso. Mane ya sedang-sedang. Sing penting iku kudu ana tamakninah, salat iku kudu ana tamakninah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah minimal ana subhanallah bihamdihi. Walaupun satu kali. Wong kadang-kadang salat kok tanpa ada jeda waktu sama sekali, kaya pitik notoli jagung. Ayam notol apa itu jagung, coba karang itu tidak sholat, itu penghinaan. Itu sholat 7 menit, sholat terawih 20 berapa itu 23 rakaat kok dilakukan selama 7 menit. Itu kayak apa? Sama lihat nih kalau YouTube ya Allah, ini karepe piye. Ramadan itu tidak setiap bulan, tidak setiap hari, hanya setahun sekali. Kita itu harus berbahagia, dikai umur panjang menangi Ramadan. Iki sudah pirang-pirang wayah Ramadan teko malah wis dikapundhut sedo, ora iso ngrasakno meneh. Padahal ning kono ya Allah, Ramadan pirang-pirang amalan, pirang-pirang ganjaran, pirang-pirang tikel-tikel, Masya Allah, warna-warna. Wong turu itu diganjar kok, meneng itu diganjar kok. Menetek wiridan maca Quran, deres Quran, ya Allah. Ini kesempatan. Ramadan bukan sembarang diberikan kesempatan. Kita hanya punya hari ini. Hari yang kemarin sudah hilang, lenyap di telan masa, tidak bisa terulang kembali. Ya Allah, wingi depo aku sajus. Burung ngantek mending nah iki kok. Iki engko ora sido meneh ala sesuk. Yo nek tekan sesuk. Hari besok itu bukan milik kita. Yang punya kita hanya hari ini. Kemarin sudah hilang. Itu apa nek wingi mau? Aku ingin tuh ka nepong ping 6. Iki engko ya minimal ping 6, nek iso tambah ya ping 8. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ojo kok alah kesempatan iki yo. Terus dihabiskan waktune. Insyaallah ini masa muda. Digunakan seindah sebaik-baiknya ya Allah.
waktu kita itu cepat berlalu. Kayak bocah-bocah santri-santri, alumni-alumni, mbak-mbak alumni, ya Allah, saya ini anake loro, anake telu. Nek dolan ya Allah, kemeraya, mbak, anake telu jan. Masya Allah, kok yo ora tau kober. Wis piye wis kaya ngoten iki, mulane kesempatan masa muda digunakan mumpung ceno. Ora usah sembarang kali kok kudu harus dipaksakan, kesusu rapi, dipaksakan rapi. Masa muda belum bahagia, tua-tua kecewa. Masa muda ini belum merasakan nikmatnya, indahnya dunia, belum begitu merasakan indahnya cinta, rabi. Wis ora holi-holi, wis ora kenal sapa-sapa, wis bojone tok ya Allah, wis angel kandhanane, turu wis jengking wae. Mentutan angel gugahane, subuh ya ora jamaah, ora salat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang tidak diterima sholat ada 3 orang. Yang kedua, warrajulu la ya'ti as-sholata ila dubaron. Yang kedua, tidak diterima warrajulan wong lanang la ya'ti kang ora nang sapa ar-rajul as-sholata ing sholat ila dubaron, kecuali ning kali kecuali ing dalem nglakoni kecuali ngundur-ngundur soman ngono ae wis. Ngepotake wektune. Dubur ki belakang, berarti salat iki selalu ning gone SLT iki lho. Di belakang waktu. Untuk baru ayatiha, tegese adubar itu maksudnya dalam melakukan salat ayat-ayat yang terkait soman ha ing salat ba'da ayafuta ing dalam sakjane yen pot kepotan soman ha ing waktune salat. Dia melakukan sholat itu setelah keluar waktunya asar, wis maghrib, sholat. Nah ini loh, dan diterima. Nggak lapo, kecuali ada udzur syar'i itu ya banyak lah. Sakit yang pada saat itu melakukan operasi di ICU dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada pembahasan itu. Nah itu bisa dikondori karena dalam perjalanan itu perjalanan bisa menjamak itu. Jadi seseorang yang melakukan sholat sampai waktunya pot habis, waktunya sudah kehabisan, waktunya sholatnya itu sudah kehabisan, nah itu juga tidak terima. Yang ketiga, warajul utubida muharraron itabada ya'tabidu. Yang ketiga, yang tidak diterima sholatnya warajulun wong lanang itabada kang gawe budak sapa rajul muharraron ing wong merdeka, ai jalan dadi sapa rajul hu ing muharraron abdan ing kawula. Yang ketiga, seseorang yang membuat budak orang merdeka sembarang, jadi kongkong, jadi pecuti, jadi ajar, jadi amuk, grujuk, siram wantah. Ini orang merdeka tapi dibikin budak, dibikin sengsara, Masya Allah, ini orang-orang penjajah itu dia tidak akan melihat baunya surga. Apalagi dia kafir, tidak ada iman di dada, malah masa melakukan seperti itu juga. Mulane dunya ojo sak mena-mena, umpama dadi wong sugih ojo sombong. Dume sugih sembarang wong mentreng kelek, ya Allah kemakine kaya ora iso kere. Kaya ora iso lara, nek waras paketene ra karuan, masyaallah. Harta hanya titipan sementara, pangkat ada waktunya. 57, 59 sudah pensiun. Lurah paling suwe piro?
5 tahun, nek ape ping pindho 10 tahun. Peraturan anyar bisa mencalonkan 3 kali 15 tahun, akhirnya pensiun. Pangkat paling dhuwur almarhum. Apa yang dibanggakan? Gek lurah, gek camat, bupati 5 tahun. Masya Allah, hanya titipan. Itu sebagai wasilah lantaran, pangkat untuk mengajak rakyat masyarakat supaya sehat, selamat, dunia akhirat. Ini tugas dari seorang pejabat, jangan sampai berkhianat. Apalagi tidak mau tobat, meninggalkan sholat, sengaja nekat nantang malaikat. Ya Allah, ini ngeri sekali, ngeri delok berita ketika kita membaca neraka kok seperti itu. Seorang kiai, seorang santri, seorang alim, seorang ahli ilmu harus mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Karena ketika orang punya ilmu tidak mau mengajarkannya, atau malah disembunyikan ilmunya, kalau ada yang meminta ilmunya, minta pendapatnya, minta pengetahuannya, minta diajarinya, dia menyembunyikan, tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajarkan, itu nanti besok akan dikendaleni itu akan ditali dari api neraka. Masya Allah. Mulane awake dhewe itu mengajak terus, mengajak dan mengajak, tiap hari hanya mengajak, ayo ngaji. Iki ngono mulai kaya banyak-banyakan membawa teman. Aku nggo loro, aku nggo telu, aku nggo siji. Ini pokoke ning pondok mengajak ini kasihan banget. 1001 masuk neraka, 1 masuk surga. 1000 yang di pondok, 1 orang yang ke pesantren, 1000 yang ya Allah wegah ning pondok iki pol wegah. Enak sekolah bebas, ning ora ono sinau ya ora sengene, ning omah antes saling poso penting kamar tak kancing bebas. Lapo ning pondok iki budiken katrok-katrok wong desa-desa. Opo, Masya Allah. Padahal kau yang dihinakan, kau yang dipandang sebelah mata, yang kau dianggap hanya pendidikan. Ini pendidikan pesantren adalah pendidikan Rasulullah. Kanjeng Rasul itu di Raudhah itu emper Kanjeng Rasul griyone. Ya Allah, griyone Kanjeng Nabi niku hanya kecil sekali. Ya makomnya itu ya tempat tidurnya itu ya terus dikeduk sebagai tempat tidur selama-lamanya Kanjeng Nabi. Di tempatnya emper itu namanya Dakah. Kalau besok ke sana di Raudhah itu di depannya ada bangunan agak tinggi, kira-kira 40 cm. Nah itu luas itu nanti untuk sampai berdesak-desakan itu untuk bisa sholat di situ. Selain di Raudhah, itu bukan Raudhah tapi embernya namanya Dakah. Itu Kanjeng Nabi di situ duduknya. Terus kemudian sahabat-sahabat, santri-santrinya, santri Kanjeng Nabi namanya sahabat. Kalau santri-santri zaman saiki ya santri, itu kiai. Dulu Kanjeng Nabi itu seperti ini. Ngaji karo santri-santri, bar terus yes sarene ning kono kuwi, biyen turune ya sering masjid kuwi mau. Sampai sekarang di Madinah, di Makkah itu tidak ada sekolah-sekolahan, madrasah dibikin gedung sendiri, enggak. Ya madrasahnya ya di masjid itu. Setiap tiang itu nanti ditempeli Syekh
Fadil. Ning kene engko semulang saya Fadil, berarti kowe ning kene engko gurumu iki. Ngono wong kono wis manggone kono. Cagak kono dikei tulisan masing-masing. Ada petugasnya. Berarti iki engko kelas 1, kelas 2, kelas 3 wong tuwa. Lah masjid kan hak desa. Bebas. Berarti ngulangi ning masjid iku mau. Kalau paling utama wong esuk mangkat ning masjid utawa sore mangkat ning masjid mulang ilmu agama iku wong sing paling mulya. Di zaman Kanjeng Nabi, pendidikan Kanjeng Nabi ya gitu, satu rumah, satu atap, satu masjid, satu musola, awor mangan bareng, do masak-masak sahabat iku mau. Mangan bareng, kumpul bareng, jamaah bareng, jamaah bareng, wiridan bareng, donga bareng. Itu namanya pendidikan Kanjeng Nabi. Itu ada robito, ada ikatan. Seorang Kanjeng Nabi mendoakan sahabat, seorang kiai mendoakan santri. Orang mulane santri mbok ngantek tuwek, ngantek duwe anak putu, ora bakal iso lali karo guru. Krana napa? Ana tali hati, ikatan hati. Gurune tiap waktu mendoakan santri. Sing santrine nek wis ora bakalan lepas setiap waktu, bahkan bukan hanya setiap waktu, setiap pengajian mesti aku harus membacakan Fatihah dulu pada guru. Jadi ada ikatan, mesti kantil ngantek tuwa niku wis kaya wong tuane dhewe arep rembukan apa rembukan karo guru. Beda. Mula ngantek bodho niku santri ya berduyun-duyun mara ning gone gurune, goleki gurune, khidmah gurune, barokah ilmune, karena ada robito hati, ada ikatan batin, ikatan hati yang dijalin setiap waktu, setiap hari, sampai kapanpun ngantek besok ning akhirat goleki, ning swarga goleki. Gendera ku ndi? Bayahe ndi? Apa ndi goleki? Rombongane masalahe. Ora ono sampean karo kepala sekolah, guru MA, guru MTS, SMP, wis ora kenal, bodho ora moro-moronan. Alumni kumpulan reuni ngono kuwi ya ora ngundang gurune, ora khusus reuni dhewe. Karena enggak ada ikatan batin. Kepala-kepala sekolah, guru-guru sekolah nasional umum itu ndak ada waktu setiap hari terus mendoakan muridé gak ono. Nek kiai setiap waktu, Allahumma auladana wa talamidana min ahli wal Quran wal iman wal Islam, mesti ku. Sehingga ada ikatan batin sampai dunia akhirat itu guru. Nah tapi nek kiai, nek guru-guru itu makanya santri pun yo lepas. Lho kowe ora lali aku, kowe mbiyen tak ulang. Oh, iki mbiyen bekas guru kuwi, ngono ki jajal. Enggak ada guru bekasku, enggak ada. Selama-lamanya tetap guru kita. Itu menyontohkan, Masya Allah, ternyata santri ini ikatan batin, tanggung jawab sampai dunia akhirat, mau ke surga we takok lewat pundi Pak, kayak gitu kan, bingung koyok ngono kok menungso, Masya Allah tumplek belek, ora roh alamat awake dhewe kok. Nek awake dhewe ndak mengikuti bendera oke, gawari jagat. Nah, tutul ulama iki kayak ijo ngetutke. Wong wasiqal ladina taqarraba minal jannati zumara, bergerombol, rombongan, bersuku-suku. Itu nanti masuknya surga itu gerombolan, ndak bisa sendiri-sendiri, bingung sampean udo kabeh kok. Ning padang masar koyo ngono kok. Iku mulai masuk lambi kayak teko sutra, wis masyaallah. Ketika di padang mahsyar baru menghadapi mizan, mau hisapan hitungan, rapot, susah menungso ya Allah. Guru kuning ndi? Ngono goleki gurune, bapakne bingung, makne bingung kok. Guru mulane ini pendidikan pondok pesantren, ini pendidikan Kanjeng Nabi.
Yang paling berhasil dalam pendidikan itu di pesantren. Wis toh. Sing kuliahan, sing teko kampus endi dadine. Ora do duwe akhlak. Wong pinter ora bener sampe ndelok gambare raine pejabat sing ning ngene pejabat-pejabat ora tau ning pondok. Ya Allah, semua kok dibikin bisnis, mayit digawe bisnis. Dokter bisnis kesehatan, pejabat bisnis pangkat, pedagang bisnis, walah apa lagi pedagang. Seperti ini ya Allah. Dosen itu wawancara karo mahasiswa wae pakai waktu. Dokter demek cok bayaran, nggak akan ada robito tali hati, nggak ada, karena nggak ada keikhlasan kok. Aku mengajar karena bayaran kok. Sekolah itu bayaran semua. Aku PNS, nyogok sih aku jadi PNS. Aku dibayaran, jadi mulang itu mengajar karena uang. Karena semakin aku aktif, aku kok naik pangkat, bayar aku naik juga. Ajarannya mulangi ora sakarepe. Kowe iso karepmu ora karepmu penting tak terangake tak sampaikan wis to. Semuanya, apalagi dosen-dosen dokter ya Allah, ketemu arep njaluk tanda tangan ngapunten ngei numpuk makalah niki goleki omahe nek kangelan kok. Koning kono praktek kono praktek kono golek bingung ora karuan. Dokter, guru, dosen lah ya Allah. Kalau kiai selalu standby di rumah sesuai waktu-waktu permintaan ini adalah pesantren. Metode pendidikan ala Kanjeng Nabi. Yang para ulama, para kiai diajarkan oleh Nabi untuk menata hati, harus ikhlas. Mula apa yang disampaikan dengan ikhlas tanpa pamrih dunia, yang menjadikannya lillah, itu pasti akan membekas. Karena menyampaikannya ikhlas, akhirnya di hati akan membekas sampai kapanpun akan ingat. Karena hanya lillah, yang dicari hanya Allah, yang dicari hanya Allah. Semua karena Allah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu, sholatnya orang yang tidak diterima, yaitu seorang imam yang tidak dicocoki oleh makmumnya. Maka ini nanti akan ada peraturan siapa yang bisa ceramah, siapa mubalik yang bisa menyampaikan, siapa yang bisa menjadi imam yang dia terikat dengan aliran-aliran yang radikal, tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dilarang untuk ceramah, dilarang mengimami masjid-masjid besar. Karena tanpa ulil amri kita tidak akan bisa. Negara adalah segala-galanya. Kalau kita tidak punya negara, kita tidak akan bisa aman melakukan apa-apa. Lah negara itu ada yang memimpin. Jangan uyah dianggap asin podo, nek kabeh pejabat iku rusak kabeh. Loh, banyak pejabat yang baik, banyak pejabat yang betul-betul memikirkan kita. Hanya segelintir saja, bukan semuanya. Loh, kalau seandainya negara ini tidak ada polisi, terus apa yang bisa kita lakukan? Montorin jalan hilang, anak wong gondol halal, sembarangan ora ono keamanan kok. Yo kaya hukum rimba, hukum hutan, siapa yang kuat yang menang. Peraturan itu karena apa? Ada petugas keamanan, kepolisian.
Negara kita tidak dihina oleh negara yang lain karena kita punya kekuatan tentara. Lah, tentara ini adalah keamanan negara. Tanpa ada negara kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak aman. Lah, TNI, Polri itu tangan-tangan pemerintah, presiden. Kita itu tidak menyalahkan ulil amri. Yang kita sampaikan tadi adalah tidak menyinggung dan tidak masalah pemerintah yang ulil amri yang betul-betul dipilih oleh Allah menjadi tangan-tangan kita. Pemerintah kita masya Allah oleh mikir kulon jenengan bondo dunya negara entek kanggo mikir corona niku. Itu banyak dokter yang betul-betul, pemerintah yang sangat betul-betul itu banyak, cuman sekitar-kitarnya itu pasti ada benalunya, ada reptil, ada apa itu ya yang membuat rusak, meladian itu loh yang rusak, benalu-benalu itu. Pak Presiden itu masya Allah, Pak Gubernur la ilaha illallah, Pak Bupati le mikir pol-polan kok. Ning yo ki mau lho. Segelintir orang tapi membikin masya Allah. Tapi kecil punya banyak jaringan akhirnya mengalahkan. Maka al-haqqu bilanidham, barang hak tidak terorganisir, tidak diikat, itu akan yaglibul, akan dikalahkan. Al-batin bin nidham, akan dikalahkan oleh barang batil yang terorganisir. Nah, barang hak yang tidak diorganisir akan kalah oleh barang batil yang terorganisir. Mula harus ada ikatan, ada organisasi. Sekolah ya kudu ono organisasi ini, kudu ono ketuane, ono strukturale kepemimpinan, kudu harus diikat. Angger punjul wong telu kudu ono pimpinane. Nek wong telu linggih jagong kok ora ono pimpinane, ha iku ketoke HP ning jerone modiar kowe wong jenenge wong keplek iki wong telu kene iki wong telu ora ono pimpinane. Sing kene ketok ya udut bareng, ngopi bareng, linggahe jejer bareng. Tapi ning kene remuk kowe. Ya kowe tak sikat bendol ngono kuwi. Itu karena enggak ada pimpinan. Tapi ketika ada pimpinan, oh iya kayak ketuane, oh iki wakile, oh iki sekretaris, iku bendarane, apik mesti akan terikat ini. Lu walaupun seorang bajing, seorang maling itu punya aturan, punya kekuatan, punya ikatan terstruktur kok. Rombongan iki, oh iki rombongan Logawa, berarti anggar ana truk tulisannya Logawa utawa tulisannya Gajah Uling aman. Pokoknya anggar sing penting nek pajak dadi kone pos Jawa Tengah kowe, engko terus kabupaten iki kowe. Ah, semuanya truk kudu upeti kepada ini nanti diamankan sampai kapanpun, punya organisasi. Iki sopir-sopir iki kudu lho sopir iki duwe ikatan. Pemane kok ngantek sopir wong jenenge vario piye ana bolon ana ikatan kok. Ning kono wong sing nuling kono karena punya organisasi. Itu jalanan, begitu juga pemenang negara. Cuman setiap ono barang apik mesti ono sing serik, ngono lho. Setiap ono sing barang bener mesti akeh wong sing keminter. Itu pasti. Benalunya, penyakitnya, gureme iki mesti ono, ngono lho. Lah Pak Presiden masuk ngeluh ngantian kok. Mikirke kok negara kok koyo ngene. Lek golek vaksin ora sithik lho regane niku. Mahal, menghabiskan uang negara, masya Allah. Ini kita itu tidak bisa lepas dari ulil amri. Wajib ati Allah, ati Rasul, ulil amri. Jangan sekali-sekali satu dari tiga ini kita berani ulil amri, berani kanjeng Nabi, berani Gusti Allah. Tanpa ulil amri, tanpa pemerintah, tanpa negara kita tidak akan bisa apa-apa. Ini kisah aman buang karena negara dia tidak bisa.
Semuanya listrik milik negara, mobil bensin milik negara, semuanya ini milik negara. Kita harus berterima kasih syukur kepada negara sehingga kita itu bisa melakukan agama ini karena negara. Negara akan benar kalau kita mempunyai dasar agama, maka bersama-sama. Sampai sholat saja tidak diterima kalau pemimpinnya tidak disuka oleh makmumnya. Pemimpin ya harus bikin merakyatnya bahagia. Itu pemimpin, seorang imam yang bisa diikuti. Kemudian sengaja sholatnya dintekke, ya ora diterima. Yang ketiga, membuat budak orang. Mbok umpamane ahli sholat, wonge sugih, terus budak wong-wong kuwi mau. Menungso sing kerja jadi pembantune dibudak. Tidak ya Masya Allah. Moga-moga kalau seandainya kita diberikan amanah, seorang pemimpin diberikan ilmu pengetahuan, seorang pejabat diberikan ilmu pengetahuan untuk seorang pemimpin, seorang kiai, pengasuh dan sebagainya, hilangkan kesombongan, jangan menghina, jangan mengasorkan seseorang, membuat budak orang yang merdeka. Ini sholat kita tidak diterima. Sholatnya waktunya dijaga, bikin orang senang. Bos bikin orang senang, jangan bos bikin bekas orang sending. Nah, itu bisa. Bos itu bekas orang sending ya juga bisa. Bos bikin orang senang. Apa wae gawe seneng wong. Lillah, insyaallah barokah. Amin Allahumma. Maulaya sholli wa salim daiman Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.